Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Langsung saja kita akan membahas untuk penilaian harian pada pembelajaran yang kelima, subtema 2, tema 1. Muatan pelajaran yang ada di pembelajaran 5 yaitu IPS dan SPDP. Langsung saja untuk pembahasannya. Filipina merupakan salah satu negara agraris di ASEAN. Komoditas unggulan, kalau agraris itu pertanian, unggulannya adalah apa? Untuk Filipina itu daerahnya ya ada apa? Kopra ya itu ya kayaknya. Jadi keunggulan dari negara Filipina, komoditas unggulnya yaitu kopra. Perhatikan negara-negara di Asia Tenggara berikut. Negara penghasil karet di Asia Tenggara ditunjukkan oleh angka karet 2, Thailand, Malaysia, Indonesia 2, 3, 4, B. Tadi itu C, ini B. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Fungsi patung, ini kayaknya di daerah Klaten ya. Ini untuk apa? Ini ada pahlawan-pahlawan ini. Nah, sebagai pengingat peristiwa sejarah. Monas ya, jika membeli cenderamata, kalau dijual beli berarti kerajinan. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai patung arsitektur, bahwasanya arsitektur itu menambah keindahan di suatu konstruksi bangunan ya. Ini 3. Kemudian keindahan, ini yang lainnya bukan. Ini ibadah religi, dijual kerajinan, ini juga religi. Jadi jawabannya 3 dan 4 C. Lanjut saja ya, mohon maaf ini keburu mau mati lampu kabarnya ya. Ini rasanya kayak harus cepet-cepet, tapi insya Allah nanti penjabarannya udah mencakup semuanya. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang adalah ya, yaitu Singapura ya, Singapura. Tetapi dia itu malah perdagangannya bagus karena di sana itu paling sibuk untuk pelabuhannya. Selanjutnya, komoditas unggulan negara Brunei Darussalam yang menjadi sumber pemasukan utama negara tersebut adalah dari tambangnya yaitu minyak bumi dan gas. Selanjutnya, dari gambar ini berdasarkan fungsinya patung, gambar tersebut ini menambah keindahan ya. Kalau keindahan itu, dan di sini belakangnya itu ada gedung ya, ada gedung olahraga atau apa, nah itu termasuk patung dekoratif. Selanjutnya, patung yang memiliki estetika dan berfungsi untuk dinikmati keindahan bentuknya disebut patung seni. Selanjutnya, Winata memperingati Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak itu keagamaan, nggih. Berdasarkan fungsinya, patung tersebut termasuk patung religi. Selanjutnya, jelaskan kegiatan ekonomi yang menjadi sektor unggulan Singapura. Singapura itu memang tidak punya untuk tambang, tetapi dia dalam hal industri dan jasa itu sangat maju. Dari jasa yang dijalankan yaitu perbankan, kemudian perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Terbukti sudah menyuntik Tokopedia atau Shopee, nggak tahu ya, itu 1,6 triliun kalau nggak salah ya, itu disuntik biar lebih berkembang lagi karena dia fokusnya di jasa. Kemudian menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Kenapa dia fokus di situ? Karena dekat dengan pelabuhan yang sibuk tadi. Jadi memandangnya nggak usah jauh-jauh, kenapa rusak ya, bukan rusak ya, kenapa gali dari bumi yang dia pijak gitu loh, mendingan yang lain yang lebih cepat ya. Nggak tahu, mungkin karena di sana tidak ada kandungannya atau apa ya, pasti kebanyakan dari masing-masing daerah itu ada ya, tapi tidak begitu dipentingkan karena kebutuhan ekonomi sudah tercukupi dari kegiatan perbankan ya, untuk industri dan jasa. Selanjutnya, nomor 2, sebutkan kesamaan kegiatan ekonomi negara Kamboja dan Myanmar. Bahwasanya negara ASEAN itu adalah negara agraris ya.
kesamaannya di Kamboja dan Myanmar sama, agraris, dari sektor pertanian. Itu kegiatan ekonominya, hasilnya yaitu beras dan karet. Itu kalimatnya nanti bebas kalian jabarkan. Apa yang melatar belakang sebagian besar penduduk Asia Tenggara bermata pencarian sebagai petani? Kembali lagi ya, bahwasanya petani itu hubungannya dengan cuaca, cuaca dipengaruhi oleh iklim yang di situ kalau paling cocok adalah iklim tropis, karena Asia Tenggara itu iklimnya tropis, dekat dengan khatulistiwa, panas. Musimnya kebanyakan ya, ada satu negara beda, kebanyakan itu kalau sekarang beberapa negara ya, kebanyakan itu mempunyai dua musim penghujan, musim kemarau. Makanya itu untuk pertanian bagus, penghujan ditanam ini, kemarau tanam ini, bisa ditampung dalam airnya itu, kemudian dimanfaatkan kemarau. Jadi tidak ada habisnya, seperti itu. Tidak ada musim gugur. Nah, seperti itu, okay? Jadi cocoknya itu agraris karena daerah tersebut mempunyai iklim tropis. Itu latar belakangnya. Pak Jajang seorang pengrajin patung. Pak Jajang menjual berbagai patung karya di galerinya. Jika ditinjau berdasarkan fungsinya, apa jenis patung yang dibuat Pak Jajang? Nah, bahwasanya kalau dijual itu merupakan kerajinan ya, fungsinya sebagai kerajinan, dan bahwasanya kerajinan itu tidak lepas dari unsur-unsur keindahan ya, unsur-unsur keindahan suatu karya patung. Jadi dijual tapi ya bagus, kalau nggak indah ya nggak baik, ya nggak laku ya, seperti itu ya. Sebutkan 3 contoh patung monumen yang kamu tahu. 3 contoh patung monumen. Yang pertama yaitu Monumen Nasional atau Monas, kemudian Monumen Pancasila Sakti, dan selanjutnya adalah Monumen Palagan Ambarawa, dan terakhir patung Dirgantara. Nah, itu silakan ambil salah 3 saja, bukan salah satu, salah ketiga diambil itu nanti untuk menjawab soal nomor 5. Itu saja yang Bapak jelaskan. Jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Jika nanti kekurangannya bisa dibahas melalui WA, Japri ataupun grup. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Sekali lagi, jika ada kekurangan Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.